Saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikit pun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Ngapain sih kita hidup? Hidup ini artinya apa sih? Gue sekarang kerja, terus nanti mungkin nikah. Itu pun kalau gue dapet jodoh ya. Kalau hoki gue akan punya anak, abis itu gue pensiun, abis itu gue mati. Terus apa? Gue bingung. Ngapain sih kita eksis di dunia ini? Kalau lo sempat mikir tentang hal yang gue sebut barusan, itu berarti lo sedang berada di aliran nihilism atau nihilisme. Apa itu nihilism? Nihilism adalah pandangan yang percaya bahwa semua hal yang ada saat ini itu gak ada tujuannya, gak ada artinya, gak jelas lah intinya. Jadi ya udah, nihil aja gitu hidup di dunia tuh. Nihil karena gak ada pandangan moral apapun yang bener di dunia ini, gitu. Jadi ya udah, gak usah percaya apa-apa dan gak usah menganut apa-apa. Nihilism itu kalau menurut gue hal yang pernah, kalau nggak pernah harusnya akan sih. Akan lo alami atau lo rasakan dalam hidup. Seenggaknya sekali lah. Ketika lo menganggap bahwa ya ntar juga kita mati dan ya udah gitu. Di dunia ini nggak ada yang penting lagi. In the end ya nothing really matters. Dan gue sebenarnya setuju akan hal ini. Hidup itu kadang membingungkan. Hidup itu emang kadang suka random. Hidup itu gak bisa dijelaskan. Dan ya mungkin kita hoki aja. Hoki karena dari triliunan bintang yang ada di alam semesta, kita eksis. Dan kebetulan kita punya otak yang keren dan bisa mikir lebih jauh daripada spesies lain. Tapi ada gak sih hal yang bikin kita nggak beda dari spesies yang lain? Ya ada hal yang sama. Bahwa kita semua pada akhirnya ya akan mati. Dan ketika kita mati, ya semua hal jadi gak penting. Masalah yang terjadi di kantor, dimarahin bos atau di kuliah, dimarahin dosen, masalah sama temen lo, diputusin pacar, semua pencapaian lo, baik itu menang lomba, duit, dan sebagainya, semua nggak berarti lagi di mata kematian. Ya udah, ntar juga mati. Nothing really matters. Tapi ada hal yang sebenarnya positif dari nihilism ini. Ya kalau gitu ya udah gitu. Semua masalah yang lo alami menjadi gak penting. Semua hal yang mungkin akan bikin lo malu, marah, sedih, senang, semua perasaan itu jadi gak penting. Dan ketika semua masalah itu gak penting, ya kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Harusnya ya. Dan kita bisa memilih untuk punya tujuan apapun yang kita mau. Kita bisa memilih untuk hidup seperti apapun yang kita mau. Jadi, ya udah, we can do whatever we want to do in this short life. Albert Camus, seorang filsuf, menyatakan hal ini dalam tulisan yang dia tulis, yaitu The Myth of Sisyphus. Di sana dia menceritakan tentang Sisyphus, seorang raja yang dihukum untuk mendorong batu seumur hidupnya, selamanya. Jadi si Sisyphus ini dia akan ngedorong batu ke puncaknya. Terus setelah dia ngedorong batu sampai ke puncak, si batunya itu akan ngegelinding lagi ke bawah. Dan sesampainya ke bawah, Sisyphus ini akan pergi ke bawah dan ngedorong lagi batunya sampai ke atas. Dan kejadian ini akan berulang terus-terusan seumur hidupnya. Dan kalau kata Albert Camus, realita kita tuh ya kayak si Sisyphus ini. Hari Senin, ya mungkin kita sedih gara-gara dimarahin ortu karena nilai kita jelek misalnya. Tapi hari Selasa besoknya, ya mungkin kita seneng lagi karena kita dapat duit jajan lebih misalnya dari orang tua. Dan gara-gara itu kita bisa makan-makan bareng sama teman-teman. Rabu, ya mungkin masih seneng karena masih ada sisa duitnya, lo bisa jajan seenak lo. Tapi hari Kamis, mungkin kita sedih lagi. Ini sama aja kayak Sisyphus. Si Sisyphus ini juga ngerasa bahwa hidupnya tuh penuh tekanan kan pas lagi ngedorong batu itu. Tapi ya pas sudah di puncak, ya dia ngerasa seneng dan puas.
Tapi ya eventually hidupnya si Sisyphus akan penuh tekanan lagi ketika dia ke bawah lagi. Tapi nanti ada senangnya lagi. Terus-terusan kayak gitu. Muter terus kayak siklus. Inilah nihilism yang dideskripsikan oleh Camus. Dan kalau menurut Camus, hal yang harusnya kita lakukan ya bukannya nyerah dan gak ngedorong batu itu lagi. Tapi justru ya kita harus menerima kenyataan bahwa hidup ini tuh emang gak ada artinya. Emang meaningless, emang siklusnya kayak gitu-gitu aja gitu. Dan move on. Ya udah terus dorong batunya, karena kalau gak ngedorong batunya, kalau kita gak menjalani hidup dengan baik, ya kita gak bakal bisa happy, kita gak bakal bisa ngerasain happy, tekanan lagi seumur hidup kita. Dan hanya dengan menerima dan move on lah kita bisa punya meaning dalam hidup kita gitu. Jadi udah gak ada alasan lagi untuk depresi akan arti hidup. Kalau hidup ada artinya, ya bagus. Tapi kalau gak ada artinya ya udah gitu. Toh semua orang juga bakal mati. Toh kita bisa enjoy hidup kita selama kita masih punya kemampuan untuk hidup. You only live once. Dan gue pengen memparafrase perkataan dari Albert Camus yang menurut gue bagus. Gini, kalau kita gak percaya sama apapun, dan kalau semua hal gak bermakna, dan kalau kita gak terikat sama dogma apapun, ya semua harusnya jadi possible untuk dilakukan. Dan gak ada alasan untuk lo gak melakukan hal yang sebenarnya berarti buat pribadi lo. Lo bisa menemukan dan membuat arti dalam hidup lo. Karena ya semua hal dalam hidup ini gak ada artinya. Dan hanya diri kita sendirilah yang bisa menemukan apa artinya, apa arti kita hidup, gitu. Yeps, lo baru aja melihat video tentang nihilism, dan kita sedang ada di segmen aliran filsafat. 1% itu apa sih? Kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance, sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Kalau lo suka video ini, lo bisa klik channel kita dan lo bisa coba browsing-browsing aja di sana, karena banyak video lainnya yang udah kita siapkan buat lo. Tim 1% udah ngebagi semua video yang ada dan bikin playlistnya berdasarkan segmen-segmen tertentu. Akhir kata, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar lo bisa berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks. Dia tentang Albert Camus, dan Albert Camus hendak kita perhadapkan dengan kenyataan sosiokultural ekonomi global Yunto Indonesia. Saya mau bolak-balik situ. Ini hari ulang tahun Albert Camus. Hari ulang tahun dari seseorang yang di dalam sejarah Nobel, dia salah seorang yang termuda memperoleh piala Nobel sastra. Lebih muda dari dia adalah Kipling, Rudyard Kipling. Nah, kita tahu Albert Camus meninggal pada usia yang sangat dini, 46 tahun ya. Meninggal karena kecelakaan mobil. Dan justru peristiwa itu membuat namanya dikenang, sebab seandainya dia hidup mungkin dia akan tertinggal di dalam teori, di dalam pikiran radikal oleh orang semacam Deleuze atau Foucault atau Derrida. Tetapi saya nggak mensyukuri mati mudanya. Tapi kadang-kala satu peristiwa yang tiba-tiba terjadi pada seseorang membuat parameter hidup berubah di hadapan ilmu pengetahuan. Orang mulai studi tentang kamu. Orang studi pikirannya ketika pikiran itu justru masih segar, diucapkan oleh seorang muda. Sangat mungkin pikiran itu berubah ketika establishment menguasai emosinya, menguasai sistem konsumsinya. Jadi ada gunanya sebetulnya kamu mati muda dari segi upaya untuk mencari refleksi paling asal, refleksi yang paling origin dari pikiran seseorang. Karena itu saya selalu senang bertemu dengan mahasiswa anak muda, karena dari mereka lah sebetulnya kejujuran pikiran, keteguhan prinsipil kita peroleh. Sekaligus dengan situasi itu kita menikmati
relasi kebebasan. Kalau ada orang tua, kadang-kadang kita merasa bahasa kita tidak bisa bercakap-cakap dengan orang tua. Kalau di forum ini ada seorang Romo, terpaksa saya mesti pakai Romo, apa kabar? Kata Romo itu sudah menimbulkan hierarki. Atau ada ustaz di situ, saya mesti ucapin assalamualaikum, dan itu kadang-kadang menimbulkan hierarki. Jadi kemudahan sebetulnya adalah prasyarat untuk mulai satu percakapan bebas. Prasyarat untuk memulai mengaktifkan kebebasan. Dalam sejarah kita tahu kebebasan justru ditutup oleh mereka yang tua, entah melalui politik, entah melalui filsafat, entah melalui bahasa. Supaya cepat-cepat kita dapat idenya, Albert Camus adalah orang yang ingin membatalkan seluruh cara kita bercakap-cakap yang selama 20 abad dijajah oleh cara berpikir rasional. Jadi prinsip pertama yang saya kira penting untuk kita ingat adalah Albert Camus orang yang ingin merubah gramatika di dalam percakapan dengan akibat perubahan itu pada cara kita mengapresiasi politik, cara kita mengapresiasi etik. Dia merasa bahwa filsafat barat itu sebetulnya dari awal sudah totaliter. Karena orang dipaksa untuk berpikir di dalam satu konstruksi, entah itu logika, entah itu rasio, berpikir dalam konstruksi unitaristis, berpikir dalam konstruksi monoteisme, dan secara tidak sadar setiap orang yang mengkonsumsi unitarisme, unity of reason, konsistensi dalam logis, sebetulnya di dalam dirinya mengandung potensi untuk menjadi tiran, karena dia akan memaksakan jalan pikirannya dan menganggap orang lain tidak boleh punya jalan pikiran lain. Nah ini sebetulnya latar belakang. Jadi kalau cepat-cepat saya menerangkan apa sebenarnya filsafat, kalau kamu isi filsafatnya adalah menihilkan filsafat barat. Artinya menihilkan rasionalisme, menihilkan metafisika Plato, menihilkan unity of reason Kant, menihilkan gagasan ide absolut Hegel, menihilkan segala macam posisi yang di dalam sejarah kita sebut fondasionalisme, artinya ada dasar untuk menerangkan segala sesuatu. Nah, kamu mencari cara untuk menerangkan pikirannya dengan cara keluar dari himpitan gramatika filsafat barat. Jadi kalau dia mengucapkan pikirannya dengan fasilitas Immanuel, dengan Hegel, fasilitas Descartes, dan seterusnya, dia merasa dia akan disiksa oleh jalan pikirannya itu. Jadi dari awal dia ingin memberontak dari tutorisasi kebudayaan barat yang isinya adalah rasionalisme, yang kemudian menjadi dasar dari modernisme. Kamu menemukan bahwa hanya melalui art, melalui sastra, melalui seni, kita mampu untuk keluar dari penjara pikiran barat. Nah, itu yang terangkan kenapa mempelajari kamu adalah mempelajari konsep dramanya, naskah cerpennya. Jadi bukan sistem berpikirnya. Belakangan orang mau melihat pola pikir Albert Camus dengan mempelajari tema-tema yang diucapkan di dalam berbagai macam karya sastra. Nanti ada sesi khusus nanti ini, saudara Robert Escobar, di sana akan masuk itu. Yang hanya ingin saya katakan pertama-tama adalah bahwa nihilisme pada kamu tadi adalah upaya untuk keluar dari tatapan mata Plato, keluar dari rengkuhan pikiran Hegel, keluar dari penjara Marxisme, keluar dari tutorisasi liberalisme. Jadi sebetulnya kamu berada di dalam satu suasana bahwa dia adalah orang yang dari dalam ingin mempersoalkan apa yang berabad-abad dipraktekkan oleh masyarakat global. Jadi kita boleh katakan bahwa kamu adalah seorang outlaw, orang yang menentang ketertiban.
orang yang menganggap bahwa pikiran itu harus dibebaskan dari preteks kebudayaan, preteks akal, preteks politik. Jadi itu bagian pertama yang perlu kita ingat. Karena itu kalau kita masuk pada tema misalnya absurditas, nihilisme, tema-tema yang oleh filsafat barat dianggap sebagai ahli itu kan justru membuat orang frustrasi, membuat orang mengalami imobi, tidak mau bergerak, jadi immobile orangnya. Buat kamus, nihilisme dan absurdisme justru adalah energi dari sejarah. Justru dianggap sebagai mesin yang mendorong orang untuk terus menginginkan perubahan. Nihilisme artinya bagi kamu bukan masuk di dalam ketidakberdayaan karena keadaan tidak mungkin lagi dirubah sehingga orang pergi pada pikiran nihilistik. Bagi kamu nihilisme adalah nihilisasi, artinya menihilkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, yang saya sebut tadi, seluruh bangunan filsafat dan kebudayaan Eropa yang terstruktur. Saya coba perlihatkan beberapa masalah di dalam masyarakat kita hari ini supaya ada semacam connectivity. Tadi saya bicara dengan Louis tadi, saudara Louis nggak ada mungkin karena Louis ada udah pulang. Dia ingin agar supaya dikaitkanlah pikiran kamu itu dengan kondisi kebebasan di Indonesia. Tentu kalau saya terangkan itu bukan karena saya diminta oleh direktur CCF, tapi karena memang kamu harus dikontekskan pada situasi. Mengapa? Karena pikiran kamu memang pikiran yang partikular. Partikular artinya dimaksudkan untuk menerangkan kondisi historis dari individu, dari masyarakat, dan bukan masuk di dalam tema-tema universal seperti kebiasaan filsafat baru.